Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan ceria dan juga bersemangat tentunya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Fadini tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan ngobrol nih tentang anak muda yang hobi berbisnis. Bagaimana bisnisnya bisa bertahan dan terus konsisten sampai dengan saat ini. Dalam tema kita hari ini yaitu Buket Bisnis bersama dengan Mbak Luma Sambilova, seorang entrepreneur muda. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apakah bersemangat? Semangat dong. Semangat dong. Harus ya. Harus dong. Mbak, tema kita hari ini adalah Buket Bisnis. Kita Iya. akan membahas mengenai buketnya Mbak, Iya. tentang usahanya Mbak, untuk menginspirasi semua yang sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mau tanya dulu nih, Mbak aslinya dari mana? Memang dari Bengkulu kah? Kalau aku, iya sih, aku lahirnya di Bengkulu, cuman orang tua semuanya dari Pekanbaru, anak rantau. Oh, anak rantau. Tapi Mbaknya sendiri lahirnya di Bengkulu Iya. gitu ya. Kok sekarang kegiatan sehari-harinya apa aja nih Mbak? Kalau kegiatannya ya ngasuh anak, Oh, ngurus iya, anak, baik. sembari ya itu ngurusin Lova Project. Oh begitu. Oke, ini kan bisnis adalah bisnis buket. Iya. Tapi mau tahu dulu nih, menurut Mbak ya, bagaimana sih dunia bisnis sekarang di Bengkulu? Mengenai buketnya ya. Dunia bisnisnya, mungkin kan Kalau- banyak nih, udah kuliner, buket juga Oh udah iya, banyak. Itu gimana menurut Mbak? Kalau bisnis sekarang tuh udah banyak macamnya ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter nyari apa peluangnya. Apalagi kalau kayak buket ini kan Iya. kita banyak saingan juga. Banyak banget deh Heeh. kayaknya. Apalagi harus maju kayak ini apa? Kita harus aktif. Mhm. Heeh. Bikin konten kayak gitu kan biar produk kita laku gitu. Oke. Bisnis buket ini mulainya sejak kapan Mbak? Kalau mulainya tuh sejak 2017. Udah lama dong. Udah lama. 17, 18, 19, 20. Hampir 7 Udah tahun. Iya. Oke, baiklah, udah 7 tahun Iya. bertahan dari tahun 2017. Iya. Kenapa sih mau memilih bisnis buket? Itu awalnya aku masih kuliah. Karena ini sih keresahan sebenarnya. Keresahan maksudnya yang gimana? Ini teman aku kan dulu itu mau wisuda. Ya. Ya zaman-zaman kuliah kan uangnya masih sedikit. Oh, iya Nah, bener. jadi bingung mau ngasih buket. Ya udahlah coba bikin dulu, buka YouTube kan. Coba-coba akhirnya dikasih sama temen kan waktu wisuda. Cobalah ada yang order tiba-tiba temen juga. Tiba-tiba. Nah. Jadi waktu ngeliat buket yang bakal Iya, teman Mbak, di foto tiba-tiba kan. ada yang order. Iya, aku mau juga dong. Nah, aku bikin. Akhirnya dari situlah satu sampai sekarang. Oke. Itu kalau buket waktu di awal-awal tuh bentukannya yang seperti apa Mbak? Buketnya masih handmade dari pita satin. Iya, jadi itu prosesnya dibakar. Pitanya Oh, wow. digunting, dibakar, baru dikasih lilin dulu kan, baru jadi buket. Oh gitu. Waktu awal pertama kali nih, kan baru ada yang order akhirnya pertama kali. Iya. Itu boleh tau gak sih berapa tuh Mbak waktu itu Mbak kasih price, kasih harganya? 50.000 apa 75.000 lupa saya. 75.000. Kayaknya 75 deh. Berapa tangkai waktu itu? Masih 20-an. Oh, 75 udah 20 tangkai Iya. pada waktu itu ya. Iya. Kalau sekarang mungkin udah berapa tuh? Udah berapa tangkai, paling cuma 7 tangkai. Iya, kan ya. Udah Berarti 7 tahun yang lalu. terasa juga nih perbedaannya, jelasnya ya. Terus akhirnya setelah itu aktif nih, udah mulai banyak yang order. Iya. Oke, pas udah mulai banyak yang order, itu memang selalu yang handmade tadi atau ada perkembangan akhirnya setelah itu? Selain bunga, itu kan ada buket snack juga. Oh, dari 2017 itu juga Iya, udah ada. iya Bang? ada yang mau snack, terus sama kayak kopi, buket kopi, buket rokok kan. Ya gitulah. Sambil kuliah, sambil skripsi juga. Sambil skripsi Iya, waktu itu. sambil Apa skripsian. enggak mengganggu waktu Ganggu skripsian? sih, sempat ini close order dulu pas ini udah mau sidang. Oh, begitu. Tapi waktu awal itu
Mbak sendirikah memang yang menghandle itu, ataukah memang ada kerjasama dengan teman? Apalagi kan kita tahu juga nih kalau misalnya mau buka usaha seperti itu, harus ada modalnya. Iya. Sedangkan ya namanya kita mahasiswa seperti itu kan, masih terbatas pasti tentang modal. Itu bagaimana? Waktu itu aku sendiri sih, modalnya kan kecil karena buka YouTube tuh kan lihat modalnya dari pita, cuman waktunya itu bikinnya lama. Berapa lama rangkainya. waktu itu, Wak? Kalau satu buket paling itu 1 hari. 1 hari full? Iya, tapi kalau sekarang kalau satu buket ya paling 1 jam. Karena kalau dulu kan baru awal itu tadi ya, masih lihat baru awal panduan. masih lama. Kalau sekarang udah lebih enak. Sekarang udah punya yang bantu-bantu juga untuk buat buket ya. Kalau untuk sekarang udah ada sih kakak ipar yang bantu. Udah ada kakak ipar. Ini udah enak juga Iya, ya. alhamdulillah. Artinya. Alhamdulillah. Nah, ini semakin berkembang, akhirnya buket yang mana nih yang paling banyak diminati waktu itu? Buket snack kah, apakah atau buket pita itu? Buket pita ya nyebutnya? Iya, buket bunga aja sih. Buket bunga, Kan sama jadi bunga juga. Oh iya benar. Buket bunga sih. Soalnya kan dia beda. Beda? Maksudnya bunganya kalau yang dulu kan artifisial. Nah, kalau kita kan dari pita itu tampilannya beda. Jadi orang lebih tertarik ke buket yang bunganya itu. Oh begitu. Karena handmade juga kan. Iya benar. Boleh dong Mbak diceritain gimana nih waktu awal-awal Mbak merintisnya sampai dengan sekarang? Awalnya itu tadi kan karena keresahan ya. Benar. Cuman lama-lama kok kayak cuan. Loh kok enak? Iya. Jadi ditekunin. Oke. Jadi ditekunin. Terus bagaimana itu akhirnya nyaman di buket? Iya. Kebetulan aku itu waktu kuliah sambil kerja juga. Oh kuliah? Iya. Itu berarti jadi buketnya juga sampingan. Oh buketnya sampingan iya, juga? Iya sampingan 2. Kerjanya kan di travel agent. Jadi sambil kuliah sambil bikin buket. Terus udah selesai wisuda itu kan kayaknya enggak lagi deh di tempat kerja yang lama. Soalnya ya udah lama, udah 6 tahun juga di situ. Berarti dari awal kuliah itu? Iya, dari awal kuliah udah di situ. Oke. Akhirnya resign, mutusin ya udahlah fokus aja ke buket. Ya gitu, mulai modalnya dari awal, ngumpulin stok dulu kan. Kadang tuh nggak ke handle. Karena kan buketnya handmade, jadi bikinnya tuh butuh waktu gitu. Lagi waktu awal-awal itu ya, satu buket 1 hari. 1 hari bikinnya. Itu 20 tangkai? Ya 20 tangkai, jadi kalau orang order itu minimal H-3. Oh jadi dia nggak bisa ketika mau gitu langsung order? Nggak bisa. Kalau sekarang udah bisa? Sekarang ya alhamdulillah udah bisa. Stoknya udah banyak juga. Tapi agak ini juga ya, berarti ya memang rumit juga ya? Iya. Tapi untuk harga segitu pada waktu itu berarti itu murah ya? Bisa dikatakan murah? Bisa dikatain murah sih. Soalnya bunga asli bunga segar waktu itu kan masih mahal ya. Oh iya. Oke. Masih beberapa juga. Kalau waktu di tahun 2017 itu Mbak, yang buka usaha buket udah sebanyak sekarang kah atau gimana? Enggak sih, dulu masih bisa dihitung. Mungkin ada di bawah 5 kayaknya. Masih sedikit. Masih sedikit banget. Jadi peluangnya tuh masih besar, makanya aku kayaknya bisa nih. Cuannya lebih menjanjikan nih daripada kerja 6 tahun kan gajinya gitu-gitu aja. Akhirnya terus usaha sampingan ini menjadi usaha utama sekarang. Ditekunin sampai sekarang. Jadi setelah resign itu nggak pernah lagi kerja di tempat lain? Pernah ini sih, lamar kerja pernah. Cuman kayaknya udahlah, memang passionnya di sini, ya udahlah ditekunin aja lah. Suka juga kan, kalau nggak suka kan hatinya nggak ke situ. Iya benar. Karena nyamannya emang di sini, sukanya di sini, ya udah terusin aja gitu ya. Walaupun kadang lembur bikinnya, tapi seneng, nggak capek bikinnya tuh. Nggak capek ya? Maksudnya happy karena sesuai dengan hati kita sesuai, ya benar sesuai dengan passion tadi, benar sekali. Walaupun begadang, jadi seneng aja. Ini bahkan ini usaha di kreatif seperti itu, apakah sama sejalan dengan jurusan kuliahnya atau gimana? Atau enggak? Aku dulu kuliahnya jurusan manajemen. Masih masuk sih untuk gimana mengatur keuangan. Iya, apalagi manajemen pemasaran. Pemasarin produknya itu kan masih kepake lah ilmunya ya. Yang bisnis yang berawal dari keresahan ini akhirnya bertahan sampai dengan sekarang. Tapi pernah nggak sih menghadapi kayak bingung nih mau ya kayak gimana lagi, mau diapain lagi gitu loh, bingung cari idenya, pernah nggak?
kalau idenya tuh banyak ya, cuman kadang tuh kita ngerealisasikannya itu yang susah kan, apalagi zaman sekarang itu aku kan jualannya online, jadi video atau foto yang diposting itu harus aktif. Kadang yang bingungnya tuh di situ, kadang tuh malas juga kan, mana punya anak. Iya benar. Tapi itu harus tetap semangat. Bagi-bagi waktunya. Keaktifan ibu rumah tangga ini ya. Ini perlu kita tanyakan juga nih ya pemirsa ya ke Mbak, gimana sih cara Mbak untuk membagi waktunya, karena dari kuliah pun udah aktif bekerja, punya bisnis sendiri juga, sambil skripsian lagi. Itu gimana sih cara Mbak untuk membagi waktu kalau sekarang kan udah berkeluarga, udah punya anak dan lain-lain yang harus diurus, banyak sekali mau diurus, ngurus bisnis juga, dan sekarang alhamdulillahnya udah lebih besar gitu loh. Itu gimana sih cara Mbak bagi waktunya ya? Bagi waktunya ya itu, kalau pagi intinya sih bangun pagi biar semuanya. Jam berapa Mbak bangun biasanya? Kalau sekarang 4:30 udah bangun. Oke, baiklah. Ya, sholat jam 5 dulu kan, ya. ya masak dulu buat anak, buat suami. Nah kalau anak kan udah mandi, udah beres, dia bobo, baru berangkat. Oh baru berangkat? Iya baru berangkat, baru kerja. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.